Shalom saudara, selamat pagi saudara. Tentu saudara sudah siap saat ini untuk mau mendengarkan perkataan Tuhan langsung yang hidup, di mana Tuhan akan menyingkapkan terus-menerus apa yang Dia mau kerjakan terhadap hidup saudara, untuk memenuhi harapan Tuhan terhadap hidup saudara. Saya akan melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu, masih seputar tentang kitab Kidung Agung. Saya mengajak kita untuk kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau senantiasa siap bagi hidup kami, Tuhan. Karena Engkau memiliki rencana, dan tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rencana-Mu atas umat manusia yang Kau jadikan mereka, supaya mereka bisa menjadi gambar dan rupa-Mu, Tuhan. Tuhan, kami ingin Tuhan menyelaraskan terhadap keinginan-Mu itu, Tuhan. Supaya itu digenapi, Tuhan. Keinginan-Mu, kebutuhan-Mu, dan rencana-Mu itu. Kami siap saat ini, Tuhan. Kami dipertunjukkan oleh Tuhan. Kami diperjelas oleh Tuhan, sehingga kami bisa memiliki pengertian harapan Tuhan terhadap gerejanya. Bukan hanya sebagai gerejanya yang merupakan kumpulan orang percaya, tapi gerejanya sebagai kekasih-Mu, Tuhan. Makasih karena Engkau mau mengangkat hidup kami. Bukan hanya sekedar menjadi umat-Mu, tetapi menjadi kekasih-Mu. Kami siap saat ini bagi Engkau, Tuhan. Terima kasih karena Engkau menganugerahkan Roh-Mu yang kudus, bekerja tanpa henti-hentinya, melaksanakan tujuan-Mu, Tuhan, kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih karena firman yang dibawa oleh Roh-Mu yang kudus, itu adalah firman yang tepat bagi Engkau dan tepat bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur padamu untuk pekerjaan Roh-Mu ini. Kami siap saat ini bagi Engkau, Tuhan. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita baca lebih dahulu lagi, karena saya akan menjelaskan kepada saudara pewahyuan dari apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara dari Kidung Agung 3 ayat 6 ini. Apakah itu yang membumbung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap, tersaput dengan harum mur dan kemenyan, dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang? Di sini digunakan kata apakah. Saya sudah jelaskan kepada saudara, sebenarnya ini bukan kata apakah, siapa. Siapa. Jadi ini adalah suatu keadaan di mana si wanita sulam ini, atau wanita Sunam ini, si gadis Sunam ini, itu sudah berada di Yerusalem. Lalu kemudian dia mendengarkan dari orang-orang ketika dia melihat ke arah padang gurun dari luar kota Yerusalem, di luar kota Yerusalem. Itu seperti ada rombongan orang, di mana rombongan itu menarik perhatian, bahkan mengunci perhatian daripada orang-orang di kota Yerusalem. Di mana itu tampak sangat ekspresionis sekali, jelas sekali. Tidak ada yang bisa tertutupi. Ini cukup akan membuat banyak orang terkagum-kagum akan apa yang mereka lihat. Datang dari arah padang gurun, datang dari luar kota Yerusalem. Minggu lalu saya sudah jelaskan kepada saudara bahwa semua penampilan rohani ini
semua yang nampaknya terlihat rohani, semua yang nampaknya, saya hanya katakan nampaknya ini suatu kemegahan dan kemuliaan yang kelihatannya ada rohani ataupun yang ilahi ini. Ternyata itu adalah salah satu strategi daripada Raja Salomo untuk memikat si gadis sulam ini. Agar dia mau menyambut pinangan daripada Raja Salomo ini. Minggu lalu saya sudah jelaskan. Hati-hati dengan segala tindakan yang nampaknya rohani oleh perbuatan hidupmu. Tetapi ada satu pertanyaan yang tajam. Mengapa engkau melakukan semuanya itu? Di depan banyak orang, terlihat oleh orang banyak. Apa motivasimu? Kita lihat di sini sudah saya sampaikan minggu lalu. Bahwa motivasi daripada Raja Salomo ini adalah supaya dia mendapatkan si gadis Sunam ini. Kita sudah diberi contoh di perjanjian baru. Kita sudah diberi contoh juga tentang orang-orang yang memiliki motivasi buruk. Ini harus menjadi kewaspadaan buat hidup saudara. Kadangkala banyak ditemukan orang di dalam kehidupan, di dalam gereja lokalnya. Nampaknya rohani. Tetapi yang perlu diketahui dari orang-orang ini adalah apa motivasinya? Apa tujuannya dia melakukan seperti itu? Saya sudah jelaskan kepada saudara bahwa apa yang dimaksud dengan kehebohan, dengan segala kemegahan yang terlihat oleh mata di ayat 6 ini, itu menunjukkan bahwa seolah-olah Raja Salomo ini mendapatkan tuntunan Tuhan. Seolah-olah dia menunjukkan bahwa dia itu mendapatkan bahwa dia adalah orang yang dikasihi Tuhan dan orang yang mengasihi Tuhan. Seolah-olah dia juga menunjukkan bahwa mujizat-mujizat kepemimpinan Tuhan itu nyata dalam kehidupannya. Saya bisa katakan kepada saudara, atraksi ini banyak dilakukan di dalam kehidupan gereja juga. Orang-orang yang munafik, orang-orang yang ingin dia mendapatkan kesanjungan, dia mendapatkan pujian, dia mendapatkan perhatian dari banyak orang di gerejanya. Motivasi ini sangat penting buat kita. Tuhan yang menyelidiki hati. Sebab itu, saya ulangi, Tuhan yang menyelidiki hati. Sebab itu dia tahu apa motivasimu, apa tujuan hatimu, apa yang sudah engkau tetapkan di dalam hatimu. Sehingga engkau melakukan itu sebagai suatu upaya untuk menggolkan tujuanmu, untuk menggenapkan, mencapai apa yang menjadi motivasimu. Sekarang kita lihat di sini bahwa ternyata kedatangan Raja Salomo ke Yerusalem itu bukan apa yang nampak. Tapi di sini kita lihat adalah dia datang kembali ke Yerusalem itu seperti gumpalan asap. Minggu lalu saya sudah sampaikan gumpalan asap ini adalah timarah. Timarah itu gumpalan asap. Membumbung. Gumpalan asap membumbung. Seperti kayak orang membuat api lalu kemudian terjadi gumpalan-gumpalan asap membumbung. Itu digunakan kata timarah. Lalu kemudian asap itu sendiri arti katanya asam. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara. Okay. Tetapi sekarang kita bukan hanya temukan sebuah pemandangan.
kita menemukan lagi suatu serangan yang menyerang keyakinannya kita. Bukan dari apa yang kita lihat. Dari apa yang pamernya Raja Salomo ini. Tetapi ada satu sisi lain. Kita mencium bau harum. Jadi bukan hanya apa yang kita lihat, tapi kita mencium bau. Tujuannya kita mencium bau ini untuk meyakinkan kita yang menyaksikan dan mencium itu. Jadi tujuannya bau-bau ini. Karena bau di sini dikatakan adalah ada tiga. Yang pertama adalah bau mur dan bau kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang-pedagang atau parfum ya, daripada pedagang. Bubuk-bubuk dari pedagang yang dibakar. Yang menimbulkan asap. Semerbak bahkan orang yang berada jauh Yerusalem itu pun bisa mencium bau harum itu. Bisa dipengaruhi orang yang jauh itu. Jadi apa yang kita lihat dengan mata. Lalu kemudian itu dicoba diyakinkan bahwa ini adalah suatu perbuatan ilahi. Suatu penampakan atau penampilan atraksi rohani yang berasal daripada Tuhan. Saya ingin hari ini kita akan membahas kedua ketiga sumber daripada bau-bauan ini. Tetapi saya hanya ingin menjelaskan kepada saudara itu dibagi menjadi dua. Sebab apa? Sebab tidak disebutkan segala macam bau-bauan parfum yang terbuat dari serbuk wangi dari para pedagang itu. Jadi kita akan melihat karena itu dicampur mungkin. Mur dan kemenyan jelas. Oleh karena itu saya ingin mengatakan ini adalah suatu manipulasi rohani yang menyerang hidup saudara. Minggu lalu saya sudah berulang-ulang mengatakan kepada saudara, ini ujian terberat, ini pencobaan terberat buat si gadis sulam ini. Ini adalah pencobaan spiritual. Dan saudara pun memahaminya, mengetahuinya. Bahwa Yesus di padang gurun dihantam dengan serangan spiritual. Bukan serangan lahiriah saja. Tetapi lebih banyak adalah serangan spiritual. Yang menghantam, yang mendera Yesus. Tetapi Yesus berdiri teguh. Itu sebabnya apakah si gadis sulam ini menjadi contoh bagi gerejanya. Karena Tuhan ingin mendapatkan gerejanya itu juga memiliki ketangguhan terhadap serangan-serangan spiritual. Yang pertama, kita lihat di sini dengan kata mur. Saya ingin kita membuka di Alkitab dulu. Yang pertama adalah mur itu merupakan campuran minyak urapan kudus. Itu yang pertama. Mur itu merupakan salah satu material, bahan untuk campuran minyak untuk menjadikan salah satu campuran, komponen utama, unsur terutama untuk sebuah minyak urapan kudus yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi minyak urapan kudus itu didominasi bukan oleh campuran yang lain, tetapi mur ini yang lebih mendominasinya. Saya mengajak kita untuk kita bisa melihat di Keluaran pasal 30. Keluaran pasal 30. Mulai dari ayat yang ke-23. Ambillah rempah-rempah pilihan. Saudara lihat di sini ayat 22-nya boleh kita mulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan. Mur tetesan 500 sikal. Dan kayu manusia yang harum setengah dari itu. Berarti 250 sikal. Dalam timbangan. Yakni 250 sikal. Dan tebu yang baik 250 sikal. Jadi saudara bisa lihat didominasi yang terbanyak adalah mur. Dan kayu teja 500 sikal.
kayu ini tidak terlalu berbau. Ditimbang menurut sikal kudus. Dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus, firman Tuhan katakan, itulah yang harus menjadi minyak urapan kudus. Itulah yang harus menjadi minyak urapan kudus. Saya ingin supaya saudara bisa memahami, itu adalah perintah Tuhan. Jadi tidak bisa diubah sedikit pun juga. Komposisi, campurannya, beratnya sebesar apa, semuanya itu. Jadi saudara bisa lihat di sini, mur ini merupakan untuk campuran minyak urapan kudus. Tetapi kan si gadis ini dan orang-orang di Yerusalem yang menemani dia menyaksikan kedatangan rombongan ini, mencium paling utama yang paling harum karena itu seperti asap yang membumbung tinggi. Saudara bisa bayangkan berapa banyak itu. Tentu itu bukan lagi 500 sikal, mungkin lebih banyak dari itu. Didominasi oleh bau mur. Tidak diketahui campuran yang lain itu apa. Apakah sama seperti yang ditulis di dalam ketentuan yang Tuhan katakan kepada Musa untuk menjadi minyak urapan kudus. Kita tidak tahu. Tetapi bau yang harum itu adalah hanya terciumnya paling utama adalah mur. Saudara bisa lihat di sini. Saya bisa pastikan bahwa itu tidak sama dengan minyak urapan kudus yang telah ditentukan oleh Tuhan. Tidak sama. Mengapa demikian? Karena mur yang dilakukan oleh Raja Salomo itu tidak dicampur dengan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena apa yang Tuhan katakan ini, itu hanya digunakan di dalam satu ruangan. Saya ulangi, di dalam satu ruangan yang bukan seperti padang gurun. Sehingga Tuhan telah menentukan bahwa keharuman semuanya itu. Mari kita lihat di sini. Saya akan coba cari buat saudara. Lihat di sini. Keharuman itu adalah khusus hanya buat Tuhan yang hadir di dalam bait suci. Perhatikan baik-baik. Keluaran 30 ayat 37. Nanti ini tentang ukupan. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kau buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian Tuhan yang kudus bagimu. Lihat ayat 38. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi keharuman tersebut adalah buat Tuhan. Maka Tuhan memilih komposisinya. Memang sama. Tuhan ingin mencium bau harumnya mur lebih didominasi. Lebih utamanya tercium. Tapi saudara bisa lihat di sini. Apa yang dilakukan oleh Salomo. Orang lain juga mencium, tetapi campurannya kita nggak tahu campuran apa. Oke, kita beranjak dulu. Kita masih menjelaskan tentang mur. Yang kedua adalah mur ini merupakan minyak oles. Minyak oles. Dijadikan minyak, itu menjadi minyak oles pilihan raja buat kulit. Kalau kau baca dalam Ester pasal yang kedua,
Supaya saudara mengerti dan memahami seluk-beluk strategi iblis, strategi dunia ini untuk menjatuhkan saudara melalui penipuan rohani ini. Saya katakan penipuan rohani ini. Mari kita lihat Ester 2 ayat 12. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros. Dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Wow. Jumlah yang luar biasa. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian atau parfum. 6 bulan untuk memakai minyak mur, 6 bulan. Dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai. Serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Apa artinya? Semua orang yang ada di sekeliling raja, dia harus tercium bau spesifik yang disukai oleh raja, yaitu bau minyak mur khususnya. Saya katakan bau minyak mur khususnya. Ini memberikan gambaran buat diri kita. Mengapa Salomo datang dari padang gurun dengan rombongannya, tercium bau mur untuk menunjukkan bahwa raja, untuk menunjukkan bahwa hadiratnya raja itu hadir. Tetapi saudara lihat, tujuannya Salomo di sini adalah untuk kepentingannya dia mendapatkan si gadis sulam ini atau si gadis sulam ini. Mazmur 45 ayat 9 ini mempertegasnya. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Semuanya itu adalah orang-orang yang hanya para bangsawan, ningrat. Semuanya itu merupakan standar minyak. Karena itu adalah minyak pilihan raja. Jadi mereka memakai minyak seperti itu. Ester memakai minyak untuk menyukakan rajanya. Jadi mur yang merupakan bau asap yang luar biasa ini dicium oleh orang Yerusalem adalah itu suatu pertanda untuk menyukakan sang Raja Salomo tersebut. Kita beranjak sekarang kepada kemenyan. Mari kita lihat tentang kemenyan ini. Di sini dikatakan tentang kemenyan, mur dan kemenyan. Kemenyan juga adalah untuk campuran parfum dan juga untuk ukupan ilahi di bait suci. Ukupan ilahi di bait suci. Saya mengajak kita kembali lagi pada Keluaran pasal 30. Keluaran pasal yang ke-30. Ayat 34, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen. Kemenyan yang tulen itu berasal juga dari getahnya pohon kemenyan. Masing-masing sama banyaknya. Kita baca, semuanya ini harus kau buat menjadi ukupan. Suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Digarami, murni, kudus. Sebagian dari ukupan itu harus kau giling sampai halus. Dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan, sedikit daripadanya, tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Berarti ini hanya ada di ruang tertutup yang disebut dengan ruang kecil, yaitu disebut ruang maha kudus, tempat kehadirannya Allah. Ayat 37, dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga. Janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Kita
Kita lanjut tadi yang sudah kita baca ayat 38. Orang yang akan membuat minyak semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Minyak ukupan dan ukupan ini itu adalah adanya kemenyan yang dibakar pada mezbah ukupan yang awalnya itu ada di ruang kudus, sekarang sudah berpindah kepada ruang maha kudus. Berdekatan sekali dan satu tempat dengan loh batu hukum Taurat itu diletakkan. Tempat kehadirannya Allah. Saya ingin mempertegas tentang kemenyan ini. Ini digunakan, tadi kita udah baca, sebagai bubuhan juga, dibubuhi pada korban bakaran agar memberikan keharuman yang spesifik. Itu luar biasanya. Mari kita baca Imamat pasal yang kedua. Kita akan banyak bahas, banyak ayat-ayat, supaya kita bisa nyambung kepada saudara dalam kehidupan saudara sebagai gereja Tuhan. Imamat 2, ayat 1. Apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Kenapa kemenyan? Karena keharuman asap yang dihasilkan, bauan dari asap yang dihasilkan oleh kemenyan itu spesifik sekali. Saya bersyukur saya lahir, orang tua saya itu lahir di kampung halaman yang penuh dengan hutan kemenyan. Jadi dari kampung kami, itu si Gotom Loguboti, itu ke pedalaman Tarutung lagi, itu ada namanya Dolok Nagodang, di situ banyak sekali hutan yang pohon-pohon kemenyan. Sehingga ketika mereka mengeluarkan getahnya dan mereka meneteskannya, menjadikannya itu menjadi seperti kayak keras, sehingga bagian serpent kecil itu bisa kita kunyah-kunyah dan tercium bau harum dari mulut kita, bau kemenyan. Mari kita lihat lagi sekarang Imamat 5 ayat yang ke-11. Imamat 5 ayat yang ke-11. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung terkukur, ini persembahan dari orang miskin kepada Tuhan, atau 2 ekor anak burung merpati, wah ini sangat miskin nih orang, ini aja nggak bisa, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya, karena dosanya itu 1/10 eva tepung yang terbaik, menjadi korban penghapus dosa. Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhnya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. Tidak boleh ditaruh. Ini memberikan aturan buat kita bahwa kemenyan tersebut bukan untuk penghapus dosa, tapi itu menjadi keharuman bagi Tuhan. Kemudian kita lihat lagi dalam Imamat 6 ayat yang ke-15. Mari kita lihat. Setelah dikhususkan dari korban sajian itu segenggam tepung yang terbaik dengan minyak serta seluruh kemenyan yang di atas korban sajian itu, maka haruslah semuanya dibakar di atas mezbah sehingga baunya menyenangkan sebagai bagian ingat-ingatan bagi Tuhan. Kita lihat lagi sekarang di Imamat pasal yang ke-24. Saudara jangan lemas, kita membaca nanti supaya saudara tahu untuk kehidupan saudara mana ini hal seperti ini, mana membuat saudara lebih akurat hidup sebagai gerejanya yang diharapkan Tuhan. Imamat 24 ayat 7, engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Ini roti sajian yang ada di tumpuk 6-6 di ruang kudus, bukan di ruang maha kudus. Ruang maha kudus hanya dimasuki oleh imam besar. Ruang kudus dimasuki oleh imam dari keturunan Lewi. Dan orang Lewi biasa tidak boleh masuk ke ruang kudus. Harus imam dari keturunan Lewi.
dan dari keturunan Harun. Imamat 24 ayat yang ke-7. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti ini. Itu. Yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Wah. Jadi ingat-ingatan bagi Tuhan. Jadi saudara bisa lihat, bau kemenyan itu rupanya semerbak itu di dua tempat. Yaitu ruang kudus di bait suci dan ruang maha kudus, tempat kehadirannya Allah. Sekarang kita kembali lagi kepada Kidung Agung ini. Kidung Agung pasal 3 ayat yang ke-6 ini. Rombongan Salomo ini datang hanya untuk memikat. Dan saudara bisa lihat dia mencoba melakukan hal-hal yang luar biasa. Sehingga tercium. Bukankah strategi seperti ini mudah menipu orang-orang yang tidak terlalu akurat dalam indera rohaninya? Saya katakan indera rohaninya. Panca indera rohaninya. Matanya, penciumannya. Tentu ada bedanya. Mur yang digunakan sebagai minyak urapan dengan bau yang dicium ketika Salomo ini datang pasti ada beda. Dan ini hanya bisa dibedakan oleh orang-orang yang mereka setiap hari, setiap saat berada terus di bait suci, mengenali Allah. Sehingga mereka tidak mau berbuat yang salah. Dan mereka bisa membedakan. Bau mur dicampur dengan kayu ini. Dicampur dengan ini. Itu baunya yang disukai oleh Tuhan itu. Baunya seperti apa? Bukan melulu. Mereka hanya mencium bau mur saja. Seberapa banyak orang dalam gereja Tuhan. Dalam gereja lokal. Yang tidak bisa membedakan. Membedakan ketika seorang bersaksi. Orang tersebut sedang memegahkan Tuhan atau memegahkan dirinya. Orang tersebut bukan sedang berbagi pengenalan akan Tuhan atau dia sedang berbagi supaya orang mengenali dia sebagai orang yang diberkati. Kadang-kala orang berbagi di dalam gereja. Menunjukkan ke dalam gereja. Bahwa semua berkat-berkat rohani ini. Dia peroleh daripada Tuhan. Tetapi banyak orang justru tertindas mendengarkan kesaksian itu. Mengapa Tuhan tidak memberkati aku seperti orang ini? Hati-hati terhadap penipuan rohani seperti ini, saudara. Saya katakan keharuman yang dicium si gadis ini juga mirip sekali. Mirip. Dia mencium mirip. Tetapi tidak sama. Baik itu dari minyak mur maupun kemenyan. Dia katakan minyak kemenyan. Oh, ini mirip kayak minyak ukupan. Dia katakan mirip. Saudara harus sampai kepada suatu posisi rohani di mana saudara bisa mengatakan itu mirip. Kebanyakan orang adalah dia tertipu karena dia berada di pada posisi bahwa dia mengakui bahwa itu sama. Dia tidak, dia menjadi tertipu. Serigala berbulu domba. Malaikat gelap menyamar sebagai malaikat terang. Iblis adalah singa yang mengaum-ngaum yang siap menelan. Yesus adalah singa juga, tapi singa dari Yehuda. Iblis adalah bintang timur. Yesus adalah juga bintang timur. Bintang fajar. Banyak kemiripan. Bagaimana saudara bisa memilah
Inilah sebabnya diperlukan kedewasaan rohani. Hidup yang akurat dalam Tuhan. Itu pengharapan Tuhan. Dari hidup saudara. Sebagai kalau saudara adalah gerejanya. Yaitu yang adalah kekasih Tuhan. Itu yang diharapkan. Saudara bisa membedakan. Jadi hanya mereka yang tahu secara akurat apa yang selalu diinginkan oleh Allah. Apa yang selalu dibutuhkan oleh Tuhan. Bisa membedakan penipuan rohani seperti ini. Wow. Perhatikan baik-baik saudara. Kita lihat satu ayat. Amsal 27. Mari kita lihat sama-sama. Di Amsal pasal yang ke-27. Ayat yang ke-9. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati. Termasuk Tuhan. Menyukakan hatimu. Tetapi penderitaan merobek jiwa. Siapa penulisnya? Siapa penulisnya? Raja Salomo. Mengapa dia tahu? Makanya dia tahu ini. Makanya dia pakai ini sebagai satu strategi. Karena dia berpikir bahwa itu akan memikat hatinya si gadis sulam itu. Satu lagi tambahan. Setelah sekian ribu tahun, mungkin hampir 1000 tahun kemudian, saudara bisa tak ketahui. Kedua minyak ataupun bahan ini, mur dan kemenyan itu, dipersembahkan oleh orang Majus dari timur. Ketika mereka mendatangi di Bethlehem untuk menyembah raja orang Yahudi yang telah lahir itu. Mengapa mereka mempersembahkan mur dan kemenyan? Karena kedua ini dipahami itu adalah penghormatan kepada raja. Karena kedua bahan ini dipahami itu adalah raja, tetapi raja yang ilahi. Sesuatu yang ilahi. Saudara jangan berpikir bahwa iblis akan mendatangi engkau yang sudah sering mendengarkan firman Tuhan. Mendatangi hidupmu dengan berkata, oh kamu mencuri saja. Oh kamu merampok saja. Oh kamu berzina saja. Lihat. Pencobaan spiritual. Tapi Allah mengizinkan pencobaan seperti itu. Dia membatasi, dia mengontrol, dia mengendalikan iblis. Tapi Allah mengizinkan itu hanya untuk membuktikan apa yang dia dapatkan dari hidup saudara. Keakuratan, kedewasaan. Jadi saudara bisa bayangkan nih posisi di Kidung 3 ayat 6. Semua orang yang melihat penampilan seperti ini dan mencium bau-bauan tersebut mendapat kesan. Saya ulangi, mendapat kesan bahwa ini sangat spiritual atau dipastikan adalah sesuatu yang spiritual, sesuatu yang ilahi, dan dipastikan bahwa ini adalah perkenanan Tuhan. Saudara bisa membayangkan sekarang betapa ngerinya kehidupan seperti ini. Saya ingin kita membuka loh tentang asap-asap. Bahwa ini yang dipamerkan oleh Raja Salomo adalah asap tipuan. Kita lihat secara spiritual asap itu dikenal
Di Kisah Rasul pasal yang kedua, mulai dari ayat 18, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah seperti sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita baca sekarang Yoel pasal 2. Karena ini masih tentang asap. Yoel pasal 2. Ayat 30. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Saudara lihat. Orang Israel dari sepanjang zaman mengenali yang namanya asap itu adalah sesuatu yang ilahi. Bukan asap yang mereka buat. Apa yang asap mereka lihat di langit. Kemudian kita lihat lagi. Bahwa mur dan kemenyan itu menjadi persembahan yang harum kepada Tuhan. Karena Tuhan menyukakan wangi-wangian seperti itu. Dan Tuhan telah menetapkan wangi-wangian seperti itu. Mari kita lihat sekarang. 2 Korintus 2. 2 Korintus pasal 2. Ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami, kata Rasul Paulus, di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Ini bahasa yang dikatakan oleh seorang Rabi Saulus. Ya, seorang rabi, kental dengan kehidupan Yahudi, tahu tentang kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi. Yang menggunakan bahasa pengenalan akan Tuhan itu. Seorang mengenal itu diumpamakan dengan suatu tindakan keharuman. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian. Jadi bau kematian juga. Yang mematikan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Saudara lihat, ini merupakan persembahan harum. Hidup saudara menjadi persembahan yang harum. Jadi saudara bisa lihat aplikasinya, implementasinya dari apa yang dilakukan oleh Shalom ini pada masa sekarang. Ada banyak orang terlihatnya saja. Oh, kelihatannya ini seperti bau yang harum dari Tuhan ketika engkau melihat. Tetapi engkau sebenarnya sudah tertipu dari orang tersebut. Kemenyan. Itu campuran apa yang dikatakan oleh Tuhan dan dikenal sejak dahulu sampai kepada kitab Wahyu. Wahyu 5, kita lihat Wahyu 5. Ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan empat tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas dengan penuh dengan kemenyan. Cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Kalau begitu, ketika mereka melihat Raja Salomo tercium bau kemenyan, semerbak. Wah, ini tentu hal yang ilahi nih, hal yang rohani. Karena Alkitab tidak pernah mengubah. Oh, itu adalah tipuan. Allah menyebutkan bahwa orang-orang kudus berdoa itu seperti keharuman yang menyukakan hati Tuhan. Itu sebabnya kita perlu gigih dalam berdoa.
Berdoa bukan untuk kebutuhan hidup kita. Tapi berdoa supaya kebutuhan Allah itu selalu terjawab dalam hidup kita. Kita lihat sekali lagi. Kalau begitu tujuan daripada semuanya ini apa? Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Mengapa disebut serigala buas? Karena dia ingin menggenapkan, mewujudkan, mencapai apa yang dia inginkan. Kebutuhannya dia. Bukankah Raja Salomo seperti itu? Saudara bisa lihat Salomo seperti itu. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Dari buahnya kau bisa mengenal. Saudara bisa lihat. Salomo melakukan semuanya itu, penyamarannya, supaya dia, apa cita-citanya untuk mendapatkan si gadis sulam itu? Berhasil. Ya buat kepalsuan rohani. Saudara, engkau tidak bisa membedakan secara mata. Engkau tidak bisa membedakan hanya melalui penciuman. Kadang-kadang melalui penciuman. Dengan hanya mencium. Bahwa ini asli atau palsu. Kita harus benar-benar mengetahui material apa yang ada di dalamnya. Bahan apa yang dicampur di dalamnya. Untuk bisa membedakan ini asli atau palsu. Kita mendapatkan pemahaman dari Matius 7 ini. Bahwa inilah gambaran daripada seorang yang menggembalakan dirinya sendiri. Sehingga dia mengabaikan domba-dombanya. Kita lihat, baca. Yehezkiel pasal yang ke-34. Yehezkiel pasal yang ke-34. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya. Dari bulunya kamu buat pakaian yang gemuk. Kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu buat kuatkan. Yang sakit tidak kamu obati. Yang luka tidak kamu balut. Yang tersesat tidak kamu bawa pulang. Yang hilang tidak kamu cari. Melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak. Mereka kehilangan gembalanya. Mereka kehilangan penggembalaan. Oleh karena gembala tidak ada. Dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku terserak. Dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencari. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Allah sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri. Tetapi domba-dombaku tidak digembalakan. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan. Dengan kata lain, menjadi musuh Tuhan. Aku sendiri akan menjadi lawan, kata Tuhan. Gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali
domba-dombaku dari mereka dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Saudara lihat apa yang dilakukan oleh Salomo. Dengan cara seperti itu adalah suatu cara penipuan untuk dirinya sendiri. Padahal si gadis sulam ini adalah bangsa Israel. Dia ingin memetik keuntungan dari itu. Saudara bisa lihat, perbuatan Salomo ini adalah bertentangan langsung dengan Tuhan. Dikatakan aku akan menjadi lawan. Saudara tidak main-main arti kata lawan di sini. Tidak ada sedikit pun juga Tuhan akan berbelas kasihan atau mengulur-ngulur terhadap lawannya dia. Semua penipuan yang terjadi justru banyak terjadi di dalam kehidupan gereja. Saudara bisa bayangkan, mari saya ajak saudara untuk membaca beberapa ayat supaya saudara bisa mengerti Mazmur pasal yang ke-26. Lihat sini. Mazmur 26. Ini adalah Mazmur Daud. Lihat sini. Ayat keempat. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik. Salomo ini orang munafik. Kelihatan rohani. Aku tidak bergaul. Aku tidak mau duduk sama-sama dengan penipu yang melakukan penipuan. Penipu rohani. Kita lihat sekarang di perjanjian baru. Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat 2. Ini tentang kalau orang berdoa. Kita bisa baca dari ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agama di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bukan hanya dia yang dipuji, tetapi orang lain tertipu. Orang lain juga tertipu seolah-olah ini orang adalah orang rohani. Berapa banyak orang seperti itu. Saya mendapati pada jemaat saya sendiri juga. Kalau kami berkumpul terlihat dia rohani. Tetapi saya bisa mencium, saya bisa melihat suatu gelagat dalam sikap berpikir dia. Dalam motivasi dia. Wah, ini orang sangat berbahaya sekali. Dia hidup dalam penipuan dan kemunafikan. Kita baca lagi kemudian ayat yang ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepada sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Alkitab mengatakan di tempat tersembunyi digunakan kata in the secret place. Tempat misterius, tempat rahasia. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, Bapamu yang ada di tempat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara lihat, bukan hanya para ahli Taurat dan orang Farisi adalah gambaran yang tepat bagi penipuan rohani ini. Kau bisa membaca itu apa yang Yesus katakan dalam Matius pasal yang ke-23. Saudara lihat, Matius 23. Mulai dari ayat 13 sampai ayat 29. Beberapa kali Yesus mengatakan celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Beberapa ayat sampai ayat 29. Mengapa Yesus, anak Allah, anak manusia,
Allah yang inkarnasi. Wah. Mengatakan celaka. Berarti Allah juga mengatakan itu celaka. Itu yang disebut dengan lawan. Berhati-hatilah. Kau hidup di dalam kehidupan gereja, engkau bertumbuh tanpa engkau kenali. Itu tumbuh dalam dirimu. Sikap seperti itu. Bau-bauan, saya katakan, motivasi dan tujuan hati mereka ini. Yang seperti ini. Menyeret mereka kepada kejahatan, penipuan, kemunafikan rohani. Bau-bauan ini menyebar di seluruh padang gurun sampai ke kota Yerusalem. Adalah tujuannya untuk mengkonfirmasi penampilan spiritual yang palsu. Baik itu dari tiang awan, dari bau-bauan itu, di padang gurun. Bahwa Allah berkenan terhadap hidupnya Salomo. Saya mau kasih tahu pada saudara. Supaya saudara bisa menyadari apa yang harus saudara perbuat dalam hidup ini sebelum kita berdoa. Allah berkenan. Allah menyukai bau-bauan yang wangi. Saya mau tunjukkan pada saudara. Allah menyukai. Tadi kita udah baca. Ketika kita berdoa kepada Tuhan. Saya ulangi, ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ketika kita memberi sedekah. Secara tersembunyi. Biarkan Allah yang di tempat rahasia itu. Yang memperhatikan itu. Allah menyelidiki hati. Berarti dia ada di tempat tersembunyi. Berarti dia ada di tempat tersembunyi. Itu artinya buat kita. Biarlah dia melihat motivasi kita. Jadi Allah menyelidiki hati. Berarti dia ada di tempat tersembunyi. Memperhatikan apa yang kita perbuat. Apa saja ya. Apa yang kita berbuat. Baik kita berdoa maupun kita lagi melakukan sedekah. Biarlah Allah memperhatikan kita semua. Wah, saya sangat bergairah untuk membagikan ini kepada saudara supaya ini akan menyelamatkan hidup saudara dari jebakan seperti ini. Ini adalah satu jebakan yang banyak orang tidak bisa menyadarinya karena dia tidak mengenal Allah dengan benar. Saya katakan dia tidak mengenal Allah dengan benar. Dia sama seperti bayi yang belum memiliki sedikit pun juga kemampuan untuk membedakan ini mamanya. Tapi hari demi hari dia mulai belajar bukan melalui penglihatannya. Dia belajar dari penciumannya. Oh, dia tahu ini mamanya. Dia belajar dari pendengarannya. Oh, ini suara mamanya. Oh, ini suara orang lain. Saudara harus bisa pahami. Apa yang menyukakan Tuhan? Apalagi yang menyukakan Tuhan? Selain daripada apa yang kau lakukan hanya bagi Tuhan di tempat rahasia. Biar hanya Tuhan saja yang mengetahui itu. Karena Allah menyelidiki hati. Allah menyelidiki hati berarti kita mengakui bahwa dia ada di tempat tersembunyi.
Sebab itu engkau tidak akan bermegah. Melakukan itu supaya dilihat oleh banyak orang. Saya ulangi, melihat itu supaya banyak orang melihat saudara. Lalu kemudian saudara bilang, aduh, sekarang orang udah melihat aku, menilai aku seperti ini. Tercapai sudah cita-citaku, motivasimu tercapai. Apa yang menyenangkan hati Tuhan lagi? Iman. Saya katakan iman. Iman itu sangat menyukakan hati Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan adalah, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin Allah menyukakan, suka kepada orang tersebut. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ya harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita sudah baca di Matius pasal 6. Upah kita apa? Langsung dari Tuhan, di tempat yang rahasia. Saudara mau tahu upah yang terbaik ketika engkau mempersembahkan sesuatu menurut iman. Ketika engkau didapati memiliki iman, Allah suka hidupmu dan Dia memberi upah. Saudara mau tahu upahnya itu apa? Perkenanan Allah. Allah suka itu menjadi upah yang pertama dan terutama. Mari saya ajak saudara untuk melihat Efesus 5. Efesus pasal yang kelima. Ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Hiduplah dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban harum bagi Allah. Lihat pengorbanan Dia karena kasih. Bukan karena Dia mentaati perintah Allah Bapa saja. Kasih. Itu menjadi korban yang harum. Jadi seperti Kristus yang jadi penurut Allah dan hidup dalam kasih, penurut Allah dan hidup dalam kasih, itu menjadi bau-bauan yang harum. Itu sebabnya banyak orang dalam hidupnya bau bangkai, bau kematian kata Paulus, bau bangkai dalam kehidupan gereja. Semakin dia pergi keluar, menjauhi kebenaran, berjalan menurut apa pendapatnya dia, apa idenya dia, apa interpretasinya dia. Bau itu semakin semerbak, bau busuknya. Terakhir saya ingin bagikan pada saudara. Apalagi yang merupakan keharuman bagi Tuhan. Ini yang harus engkau perhatikan sebagai gerejanya. Itu sebabnya wanita Sulam ini, si gadis Sulam ini tidak tertipu. Saudara, mari saya ajak untuk bisa melihat Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, perbuatan jemaat Filipi. Jemaat Filipi ini bukan jemaat kaya, jemaat miskin. Bahwa kamu telah mengambil bagian dalam, dikatakan, kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun di antara Filipi. Di Makedonia maksud saya. Yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Lihat. Karena di Tesalonika pun, ketika dia bukan lagi di Filipi, Paulus di Filipi dengan rombongannya,
para hamba-hamba Tuhan. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Ini bantuan materi. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Saya ulangi, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu. Melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungan. Saudara mengerti, Paulus memakai kata buah. Berarti itu benih. Tumbuh. Terpelihara. Makin besar. Dan akhirnya berbuah. Karena kalau buahnya muncul, maka benih yang baru akan bisa ditanam. Akan muncul pohon baru. Berikutnya, kehidupan berikutnya. Itu yang menguntungkan. Maka pohon yang sama akan beranak pinak terus-terus. Itulah seharusnya takdir daripada gereja Tuhan. Mari kita lanjut. Ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Sembako, uang, untuk perjalanan pelayanannya Paulus. Dalam menggenapkan rencana agung Allah. Dalam menyelesaikannya. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Kelebihan. Jangan kalau engkau ingin memberi kepada hamba Tuhan dihitung itu. Kayaknya kebutuhan dia segini, kebutuhan saya. Kita kasih pas-pasannya. Dia 30 hari makan ke depan, kelihatannya jumlah makanannya, mie instannya sekian, ininya sekian, kornetnya sekian. Jangan saudara berpikir. Berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu. Lihat kirimanmu. Tidak langsung diberikan ke depan. Paulus, saya pengen langsung serahkan kepada dan dipegang oleh apa? Diterima langsung oleh tangannya Paulus. Dari Epafroditus suatu persembahan dikatakan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Wah, saudara lihat di sini. Perbuatan seperti ini bukanlah tipuan rohani. Kenapa Allah berkenan? Karena Allah sudah menyelidiki apa motivasi dia kasih uang ini. Apa motivasi dia kasih barang-barang seperti ini untuk mencukupkan rencana agung Tuhan. Apa motivasinya? Motivasinya karena kalkulasi supaya dia cukup saja? Tidak. Lihat Paulus sampai berkelebihan. Itu menunjukkan mereka memberi tanpa dedeng alit-alit. Gadis Sunem ini mencintai sang gembala kekasihnya itu karena kepribadiannya. Lihat saudara. Di sini dikatakan lagi dalam Kidung Agung pasal 1. Tunjukkan kepada saya. Kidung Agung pasal 1. Ayat 3. Ini yang dikatakan oleh si gadis Sunem. Ayat 2 kita baca, kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu. Sebuah bahasa yang bagus sekali. Harum bau minyakmu. Minyak dari si gembala ini. Kekasih daripada si gadis Sunem ini. Dikatakan apa? Bagaikan minyak yang tercurah namamu. Bagaikan minyak yang tercurah namamu. Atas kepribadianmu. Jadi, oleh sebab itu katanya, gadis-gadis yang lain cinta kepadamu. Jadi gadis-gadis yang lain juga cinta kepada sang gembala ini. Tapi rupanya, si gadis ini, dia bilang, dia mencium harum bau minyaknya. Semerbak. Wong gadis lain juga cium jadinya. Makanya cinta kepada dia. Minyak yang tercurah atas namamu. Ini berbicara tentang kepribadian. Nama itu menunjukkan kepribadiannya. Jadi gadis Sunem ini mencintai sang gembala kekasihnya itu karena kepribadiannya. Makanya gadis-gadis yang lain juga naksir kepada sang gembala karena kepribadiannya. Padahal dia adalah gembala kawanan domba. Berarti
Ini berbicara, minyak yang harum itu berbicara. Reputasi kehidupan kepribadiannya si sang gembala ini. Sebagai gembala. Reputasinya dia. Itu yang memikat banyak orang di sekelilingnya. Reputasi dia sebagai gembala. Saudara mengerti reputasi dia sebagai gembala. Alkitab berkata, sebelum kita akhiri, saya pikir kita harus akhiri ini, kita akan lanjutkan nanti, minggu depan. Reputasi dia sebagai gembala, apa ya? Dia mungkin seperti Daud. Dia pemilik. Dia bukan orang upan. Ketika ancaman datang, dia terus. Dia memiliki suatu jejak rekam. Membuktikan bahwa dia membela mati-matian. Sampai nyawanya menjadi taruhan. Dan terbukti. Banyak gadis-gadis juga tahu di kampungnya. Bahwa dia betul-betul gembala. Yang sama seperti Daud. Reputasi ini. Itu menjadi minyak yang harum. Yang membuat si wanita Sulam ini makin cinta, makin cinta, makin cinta. Sampai dikatakan, kiranya mencium aku dengan kecupan. Karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Wah, saudara bisa lihat, bayangkan. Itu yang diharapkan Tuhan sebagai gembala kita. Saudara, sudah saya jelaskan dengan jelas. Raja Salomo dengan segala tingkah laku perbuatannya itu. Di ayat yang ke-6, Kidung 3 ayat 6 ini. Itu adalah kepalsuan rohani. Tapi coba lihat. Bukankah di sana ada putri-putri Yerusalem? Dengan segala sikap dan perbuatannya itu. Lihat dampaknya kepalsuan rohani itu. Sudah berdampak kepada putri-putri Yerusalem. Ini adalah orang-orang rohani juga. Orang-orang gereja juga. Mereka mengalami kesesatan rohani. Jadi ini tantangan buat saudara. Banyak orang mudah dia disesatkan. Mudah dia ditipu oleh suatu penampilan rohani. Dan akhirnya dia juga melakukan penipuan, kemunafikan yang sama. Gereja yang diharapkan oleh Tuhan. Saya sudah jelaskan di sini. Meskipun dia mencium bau-bauan seperti itu. Tapi tetap saja. Tetap saja dia teguh. Dia tahu ini semua hanya mirip. Tapi ini bukan yang sebenarnya. Bukan yang benar. Itu membuat dia tetap teguh. Dia bisa membedakan minyak yang sebenarnya. Dia bisa tahu bau-bauan yang harum yang sebenarnya. Dari sang kekasihnya. Apakah saudara mengenal Kristus dengan benar sebagai Tuhan dalam hidupmu? Kalau kau mengenal dia, kau bisa membedakan. Dan kau bisa mengetahui apa yang disukakan oleh Tuhan bagi dirimu. Amin. Kami terima kasih padamu Tuhan. Untuk penyingkapan dan tantangan yang kau berikan kepada kami. Terima kasih karena Roh-Mu yang kudus menyingkapkan pewahyuan ini. Memberikan kepada kami Tuhan kejelasan daripada apa kehendak-Mu, apa mau-Mu Tuhan dari hidup kami Tuhan. Kau Allah yang menyelidiki hati. Kau tahu Tuhan apa yang terbangun dan apa yang tampil dari dalam lubuk hati kami. Karena pekerjaan Roh-Mu, pekerjaan daripada firman-Mu, itulah yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, hari demi hari kami dibentuk oleh Tuhan. Lewat daripada firman-Mu, melalui firman, dan oleh pekerjaan Roh-Mu.
supaya kami, hidup kami, jadi bau-bauan yang harum. Supaya apa yang kami tampilkan selama kami hidup di dunia ini, itu menyukakan hatimu. Dan mungkin tidak menyukakan hati banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Kami bersyukur untuk Kau menyingkapkan buat kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.